Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitul Rahim rahimakumullah. Pada siang hari ini, Jumat tanggal 20 Oktober 2023, akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan. Untuk jadwal Jumat pada siang hari ini, yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Muslim SAG, sedangkan sebagai Bilal Bapak Muhammad Asy'ari. Untuk Jumat yang mendatang tanggal 27 Oktober 2023, insya Allah yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Haji Abdul Mujib, sebagai Bilal Bapak Haji Musonif, Mu'adzin Bapak Haji Muhammad Alawi, dan sebagai protokol Bapak Abdul Malik. Pemberitahuan selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad Suud, warga RT 06 RW 02, yang telah menyumbangkan uang sebesar Rp1.500.000, dikhususkan untuk yang pertama almarhum Bapak Haji Hasbi, yang kedua almarhum Bapak Haji Matrois, yang ketiga almarhumah Ibu Haja Umi Kalsum, dan yang keempat almarhumah Ibu Haja Maimunah. Ucapan terima kasih selanjutnya kami sampaikan kepada Pak Yum Duyanto yang telah menyumbangkan uang sebesar Rp1 juta. Mohon bantuan Fatihah. Semoga segera diberikan pekerjaan dan rezeki yang barokah, kesehatan dan keluarga yang samawah. Amin ya rabbal alamin. Serta nasi bungkus dan minuman dari TPG Al Barokah, yang kedua dari TPG Muhajirin, dan yang ketiga dari hamba Allah. Untuk laporan hasil kotak amal pada Jumat yang lalu sebesar Rp8.245.000, sedangkan laporan hasil parkir emas sebesar Rp80.000. Kami atas nama Takmir Masjid Baitur Rahim mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan rahmat, nikmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Baitur Rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نظرت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل لنا إليه طريقا وسبيلا وأقام لنا على معرفته برهانا واضحا ودليلا وبعث إلينا محمد بن عبد الله معلما ورسولا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم.
Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Baitul Rahim yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita semua masih diberi limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sama-sama hadir di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, Masjid Baitul Rahim, dalam rangka memenuhi panggilan Allah, di mana Allah dalam surat Al-Jumu'ah memanggil kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai sekalian orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila kalian sekalian dipanggil untuk melaksanakan sholat Jum'ah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah kalian untuk pergi menunaikan sholat Jumat, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik darimu apabila kalian mengetahuinya. Alhamdulillah, atas izin Allah kita semua pada siang hari ini hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Baitul Rahim, dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan ibadah Jumat siang hari ini, ibadah kita Jumat hari ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selaku seorang khatib, merupakan suatu kewajiban bagi seorang khatib mengajak dan mengingatkan kepada kita semua umat muslim atau orang Islam untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya berusaha menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sanggup menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka Allah berjanji kepada kita semua untuk memberikan suatu kebahagiaan fid dunya wa dunya wal akhirah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa may yattaqillah, siapa orang yang mau bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah senantiasa akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena kita hidup jelas tidak akan pernah lepas dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Entah permasalahan dalam rumah tangga kita, entah permasalahan itu adalah dalam pekerjaan kita, entah permasalahan dalam mendidik anak-anak kita dan istri kita, entah permasalahan yang ada di lingkungan kita. Yang jelas kita hidup adalah penuh cobaan dan rintangan. Ketika kita menghadapi suatu cobaan, kalau kita mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah berjanji kepada kita, yaj'al lahu makhraja, Allah akan senantiasa memberikan petunjuk jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dan selanjutnya Allah berjanji kepada kita semua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah menjanjikan kepada kita jaminan rizki, yang rizki itu tidak pernah kita sangka duga dari mana datangnya. Kalau kita mau bertakwa kepada Allah, Allah janjikan rizki itu akan datang dengan sendirinya. Apalagi kita mau berusaha dengan semaksimal mungkin tenaga kita. Mudah-mudahan janji kita bukanlah janji manusia atau di antara kita. Ini adalah janji kita kepada janji Allah kepada kita. Dan janji Allah itu adalah benar adanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya di masjid yang mulia ini senantiasa oleh Allah
Jadikan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah jalan keluar dari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada, dan kita senantiasa akan selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim yang sangat dicintai oleh Allah. Bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid barusan kita tinggalkan. Di mana di bulan Rabiul Awal kita semua tahu, bahkan seluruh umat seluruh dunia adalah memperingati akan hadirnya bulan Maulid atau kelahiran Nabi. Karena kita sebagai umat yang mencintai beliau, dengan berbagai macam acara termasuk masjid kita sendiri ini diadakan haul Mbah Mahmud sekalian di bulan Maulid. Terus diteruskan dengan pengajian akbar juga memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memang sepantasnya sebagai umat Islam haruslah mencintai beliau. Karena beliau begitu cintanya terhadap umatnya. Beliau begitu sangat cinta terhadap kita. Hal ini dibuktikan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika beliau di akhir-akhir hayatnya, ketika nyawa sudah di tenggorokannya, yang keluar dari lisan beliau bukanlah nama seorang anak Siti Fatimah yang begitu dicintainya. Bukanlah kedua cucunya Hasan Husain yang keluar dari bibirnya. Bukanlah istrinya yang cantik Siti Aisyah yang keluar dari bibirnya. Tapi dari bibir beliau sebelum meninggalkan dunia ini setelah mendengar berita dari malaikat Israel, yang keluar adalah sebelum napas terakhirnya adalah ummati, 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 sholat, sholat, sholat. Jadi umat Muhammad adalah merupakan prioritas yang keluar dari bibir beliau. Bagaimana mungkin kita sebagai umatnya tidak cinta kepada beliau? Beliau sendiri begitu berat dan cintanya terhadap kita. Sampai-sampai beliau di akhir hayatnya sekalipun beliau masih tetap kita yang disebut. Bukan putrinya Fatimah yang disebut. Bukan cucunya Hasan Husain yang disebut di keluar lisan beliau. Bukan istrinya Aisyah yang cantik yang keluar dari lisan. Tapi adalah kedua kalimat, yaitu ummati, ummati, sholat, sholat. Umat dan sholat ini adalah keluar dari lisan beliau Rasulullah Muhammad SAW. Jadi begitu pentingnya kata-kata ini. Kita adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sholat adalah merupakan pesan beliau yang harus memang betul kita jaga. Kenapa sholat juga keluar di akhir hayat beliau? Karena sholat adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita umat. Salah satu bentuk realisasi ibadah kita mengabdi dalam hidup ini adalah kepada Allah lewat sholat. Yang membedakan antara orang kafir dengan orang Islam adalah sholat. Sholat adalah begitu pentingnya, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Perintah sholat tidak hanya seperti perintah zakat. Perintah sholat tidak seperti perintah puasa. Perintah sholat tidak seperti perintah haji. Yang semuanya diterima di atas dunia ini. Tapi begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita sehari mengabdi kepada Allah. Rasulullah dipanggil langsung menghadap sang Khalik pencipta, yaitu Allah Rabbul Izzati. Di Isra dan di Mi'rajkan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha, pulang membawa sholat yang sudah dikorting sekian puluh persen, yaitu tinggal 5 waktu. Oleh karenanya hadirin, lewat mimbar Jumat ini sekali lagi kita ingatkan, marilah kita yang mengaku diri kita sebagai muslim, yang mengaku diri orang Islam, tidak hanya nama kita identitas Islam, tapi yang paling penting adalah kita bisa menjalankan ibadah sholat ini terutama. Sholat adalah tidak bisa kita badalkan. Sholat tidak bisa kita gantikan sama orang lain. Sholat adalah merupakan kewajiban, tidak bisa kita tinggalkan karena kita repot, karena kita punya yang namanya mungkin pesta. Sholat hanya bisa ditinggalkan apabila kita lupa ataupun kita sudah gila atau hilang akalnya. Sakit bagaimanapun, repot bagaimanapun, sholat haruslah kita laksanakan. Janganlah kita banyak mencari alasan. Ketika dalam bepergian aku tak bekerja, alasan karena mungkin celananya asalnya kotor, kita harus tidak sholat.
Bahkan sekalian kita, bahkan badan kita itu kotor bagaimanapun, ketika kita tidak bisa ingatlah bahwa ini waktu sholat, katakan dalam hal ini adalah waktu sholat, saya sholat dulu. Karena sholat tidak bisa untuk kita tinggalkan. Kan begitu pentingnya sholat. Dan sholat adalah merupakan suatu tolak ukur dalam kita, selamat tidaknya kita, masuk surga atau tidaknya kita adalah sholat. Sholat adalah merupakan suatu barometer dalam kehidupan nanti di akhirat. Apabila sholat kita dicek, apabila sholat kita diperiksa oleh malaikat nantinya, sholat kita pertama adalah memang sholat yang diperiksa. Sholat kita baik, insya Allah semuanya kita akan lolos dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya, akan selamat dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa oleh Allah diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga bisa menjalankan ibadah sholat ini dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita sebagai umat Muhammad, bersyukurlah kita sebagai umat Muhammad, karena Nabi Adam pun kecewa atau sentimen dengan kita. Nabi Adam pun pernah berkata, di mana diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, Nabi Adam itu berkata bahwasanya Allah telah memberikan 4 kelebihan kepada umat Muhammad yang sebelumnya tidak pernah diberikan kepada saya, kata Nabi Adam. Pertama, Nabi Adam mengatakan, kata Nabi Adam, umat Muhammad, sesungguhnya penerimaan taubatku itu hanyalah di Mekah. Karena saya melakukan dosa atau melanggar perintah Allah 1 kali, saya harus dikeluarkan dari surga. Dan tobat saya baru terima hanya di Mekah, ketika di Mekah. Sedangkan umat Muhammad melakukan dosa yang tidak bisa dihitung jumlahnya berapa kali melakukan dosa. Umat Muhammad bisa bertaubat memohon ampun kepada Allah dimanapun mereka berada. Selagi mereka betul-betul mau bertaubat kepada Allah, maka taubat daripada umat Muhammad akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu di antara adalah yang pernah disampaikan oleh Nabi Adam, bahwa umat Muhammad adalah merupakan mendapatkan prioritas yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi Adam juga menyampaikan tentang kekecewaan. Sesungguhnya saya dikala di surga diberikan pakaian yang begitu indah dan menarik oleh Allah. Tetapi ketika saya melaksanakan atau melakukan satu kali dosa, ternyata pakaian itu oleh Allah saya dilucuti. Dia ambil pakaian saya, sehingga saya harus tidak ada sehelai pun pakaian yang mutir saya. Dan saya harus dilempar dari surga, keluar surga atau ke dunia ini tanpa membawa pakaian selama 100 tahun lamanya. Tetapi sebaliknya, umat Muhammad, mereka melakukan dosa dengan tidak berpakaian. Tetapi setelah melakukan dosa, apapun dosa yang dilakukannya, mereka kembali diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Untuk yang ketiga, Nabi Adam pernah menyampaikan, sesungguhnya ketika saya bermaksiat kepada Allah, maka Allah memisahkan antara saya dengan istri saya. Saya dilemparkan ke dunia. Saya tidak dipisahkan dengan istri saya, di mana istri saya ditaruh sebelah pojok barat, saya di sebelah pojok timur dunia. Saya tidak bisa ketemu dengan istri begitu lamanya, selama 100 tahun lamanya. Tetapi umat Muhammad, walaupun mereka bermaksiat beberapa kali kepada Allah, tapi Allah tetap mengumpulkan umat Muhammad dengan istrinya beserta keluarganya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Adam. Yang keempat, yang terakhir, Nabi Adam pernah berkata, sesungguhnya saya bermaksiat di surga, tetapi kemudian saya harus dikeluarkan dari surga. Sedangkan umat Muhammad bermaksiat, melakukan dosa di luar dunia, tetapi mereka akan dimasukkan ke dalam surga kalau mereka mau bertaubat. Hadirin, dari 4 pernyataan Nabi Adam ini bisa kita berpikir, begitu mulianya kita sebagai umat Muhammad. Alangkah zalimnya apabila kita menjadi umat Rasulullah, kita tidak mau mencontoh, mensori tauladani
apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apakah kita sudah bisa menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah? Sudahkah kita mungkin sholat malam kita aktif atau bisa kita laksanakan? Sudahkah kita dengan tetangga kita, saudara kita rukun? Sudahkah kita sholat duha kita bisa laksanakan? Itu semua adalah merupakan syariat-syariat Rasulullah sebagai tanda terima kasih kita kepada Rasulullah. Kita salah satunya adalah bisa menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Demikianlah sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat dan berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب أستاذنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واحفنا وإياهم من جميع الشر ما الصاحب لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.